Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jember yang terdiri dari saya Muhammad Zaini SDN Pelalangan 1. Saya Yulia Anggraini SDN Sukarno 1. Dan saya Ahmad Mansur Darmawan dari SDN Sumber Kalong 2. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Saini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Yuli. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Itu ya, saya dapat informasi Pak Saini akan melakukan coaching bersama dengan Pak Mansur ya. Betul sekali. Rencananya hari ini saya sudah janjian dengan Pak Mansur untuk melaksanakan kegiatan coaching. Untuk pelaksanaan coaching ini apakah sudah kepentingan atau persiapan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Pak Saini? Alhamdulillah kemarin saya sudah ketemu dengan Pak Mansur dan saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan ketika saya melakukan coaching, di mana nanti kita akan bertukar pendapat dengan Pak Mansur dalam kegiatan coaching nanti. Berarti sudah saling bertukar informasi dengan Pak Mansur, nggih. Untuk pelaksanaan coaching antara Pak Saini dan Pak Mansur, saya akan berperan sebagai supervisornya di sini atau sebagai supervisornya Pak Sen. Di sini saya akan menanyakan kepada Pak Sen, apa proses coaching yang akan dilaksanakan oleh Pak Sen itu sudah mengandung 3 kompetensi itu, yaitu yang pertama kompetensi Pak Sen itu harus hadir sepenuhnya di dalam coaching bersama Pak Mansur itu. Yang kedua, Pak Sen harus menjadi pendengar yang aktif, dan ketiga Pak Sen harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, apakah Pak Sen sudah bisa memunculkan di sini? Ya, kebetulan dalam kegiatan coaching ini inisiatif saya atau keinginan saya akan fokuskan ketiga dari kompetensi tadi, yaitu present atau kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan secara berbobot. Hal ini akan saya lakukan agar kegiatan coaching hari ini bisa berjalan aktif dengan Pak Mansur. Seperti itu ya Pak Sen. Oke, kalau begitu Pak Sen, selamat mengerjakan coaching bersama Pak Mansur. Saya izin menjadi observer ya Pak Sen, waktu kegiatan Pak Sen sama Pak Mansur dilaksanakan. Tidak apa-apa kan Pak Sen? Boleh, itu memang harapan saya. Jadi Ibu sebagai observer di sini, jadi mungkin nanti ada hal yang perlu saya tingkatkan atau mungkin ada ide baru untuk saya sebagai coach nanti ke depannya. Jadi itu memang saya harapkan di sini. Terima kasih Bu. Oh ya, lupa saya Pak Sen, ada satu pertanyaan lagi. Dari kegiatan kegiatan coaching bersama Pak Mansur yang akan dilaksanakan ini, keinginan Pak Sen itu apa? Harapan saya kegiatan coaching hari ini dapat berjalan dengan lancar, karena 3 dari kompetensi tadi dapat dilalui dengan baik, tahapan-tahapannya, alurnya juga bisa dijalankan sesuai dengan rencana. Itu jadi harapan saya untuk kegiatan coaching hari ini. Seperti itu ya Pak Sen. Oke, semoga pelaksanaan coachingnya bersama Pak Mansur berjalan lancar. Selamat dan semangat ya Pak Sen. Siap Bu. Terima kasih Pak Terima Sen. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Sehat, Pak Mansur? alhamdulillah sehat Pak. Masih Pak Saini tetap gimana? semangat, ya? Alhamdulillah semangat Pak Saini. Kabar saya juga alhamdulillah sehat Pak Mansur, dan juga harus tetap semangat Pak Mansur ya. Ya. Dari kemarin kayaknya Pak Mansur sering WA saya Pak Mansur. Nah, Iya. kebetulan hari ini saya baru Betul, sempat untuk ketemu langsung dengan Pak Mansur. Apa ada yang mengganggu pikiran Pak Mansur atau bagaimana Pak? Betul Pak. Jadi begini Pak Saini, saya itu kan ngajar kelas tinggi, kelas 6. Jadi kelas 6 itu kan harusnya anak-anak dalam materi matematika
yang namanya perkalian ini kan sudah harusnya 2 kepala. Nah, pada anak didik saya ini sama sekali paling bisanya perkalian 1. Ini menjadi kendala ketika saya di dalam pelajaran. Begitu saya. Nah, kira-kira apa sih permasalahannya Pak Mansur ya? Kok bisa kelas 6 itu masih belum bisa perkalian Pak Mansur? Mungkin Pak Mansur sudah punya catatan mungkin Pak Ya. Mansur ya? Ini Pak Seni berdasarkan informasi dari guru kelas sebelumnya, ternyata katanya siswa ini ketika pelajaran matematika jarang masuk. Jadi entah karena mungkin tidak bisa itu atau karena apa, nah gurunya itu menyampaikan seperti itu. Begitu. Iya. Nah, kalau misalkan Pak Mansur catat dalam kondisi skala itu, skala 1 sampai 10, kira-kira siswanya Pak Mansur itu berada di skala berapa Iya. untuk permasalahan ini? Kalau misalkan saya lihat skala Pak Seni, jadi siswa saya itu bisa dikatakan berada di angka 3 maksimal 4 lah Pak Seni. Iya. Sangat rendah sekali Sangat berarti. rendah. Dalam matematika itu sangat rendah sekali. Nah, terkait dengan permasalahan ini kan Pak Mansur sudah jelas sekali Pak. Apa mungkin ada langkah-langkah untuk menangani masalah ini? Iya. Pak Mansur sudah ada. Berdasarkan pengalaman Pak Seni, jadi pengalaman yang sebelumnya itu saya memang di awal itu mengajak anak untuk berhitung yang sekiranya sederhana Pak Seni. Contohnya misalnya Misal hanya perkalian-perkalian yang perkalian 2, perkalian 3. Nah, ternyata anak ini belum bisa. Nah, rencana saya itu anak-anak ini mau saya ajak tanya jawab dengan cara perkalian yang sederhana. Tapi akan saya lakukan setiap hari. Seperti itu. begitu Pak Mansur ya. Nah, kira-kira capaian keberhasilannya dengan metode ini seberapa besar? Berdasarkan pengalaman yang tahun-tahun lalu, Pak Seni, ini memang sering terjadi. Cuman ketika saya melakukan pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi itu dilakukan setiap hari, ini ada kemungkinan untuk meningkat. Di mana tingkat perkalian anak-anak itu bisa ada perkembangan lah, ada perubahan lah, yang tadinya tidak bisa perkalian 2, ketika tiap hari dilakukan pertanyaan, ini anak-anak bisa berubah menjadi bisa, atau perkalian 3 dan seterusnya seperti itu. Ya, mungkin Pak, mungkin hanya mungkin saja ini saya tanya, ada nggak alternatif pemecahan masalah yang lain Pak? Selain mungkin dari menanyakan setiap hari, mungkin Ya. ada alternatif yang lain Pak? Ya, kalau rencana nih Mas Edi, rencana saya ketika melakukan pertanyaan setiap hari ini masih saja anak-anak ini tidak bisa, saya punya alternatif begini Mas Edi. Jadi anak itu saya suruh menulis perkalian dengan tinta yang menarik lah, warna merah, hijau, ataupun oranye, ditulis di kertas. Kemudian rencana saya suruh tempel di mana anak itu, misalkan di rumah dia suka duduk di ruang tamu, saya suruh tempel ketika dia duduk dia bisa terlihat, ketika dia tiduran dia bisa terlihat mungkin di atas, ketika main di ruang keluarga mungkin ditempel di sebelahnya tidur. Nah, rencana saya seperti itu dengan harapan apa Pak Seni? Anak ketika dia di posisi yang nyaman, katakanlah tidur-tiduran, langsung kelihatan, oh ini perkalian sekian dengan sekian hasilnya sekian. Nah, itu alternatif yang ingin saya ketahui seperti itu. Kayaknya cara kedua itu lebih menarik Pak Mansur. Iya, Mungkin nanti iya. bisa meningkatkan kemampuan siswanya Pak Mansur di bidang perkalian. Nah, terus indikator keberhasilannya atau capaiannya sejauh mana Pak dengan cara yang alternatif yang Bapak sebutkan tadi, kalau disebutkan dalam skala 1 sampai 10, kira-kira Ya. sampai di mana? Harapannya Pak Seni nanti akan mencapai skala 8, 9 lah, itu harapan saya. Ketika nanti, maksimal. iya, iya seperti itu. Nah, terus sekarang kan kita sudah ketemu Pak Mansur ya, sudah cerita, Pak Mansur sudah menyampaikan rencana ke depannya, komitmennya Pak Mansur itu untuk menerapkan ini seperti apa? Begini Pak Seni, jadi memang ada rencana bagaimana supaya
kegiatan ini berlanjut, entah itu di sekolah. Kalau di sekolah yang jelas saya sendiri dengan teman-teman guru saling berkomunikasi. Begitu juga jika di rumah bagaimana. Nah, jika di rumah ini saya perlu komunikasi dengan orang tuanya, yang mana nanti orang tuanya ikut memantau ketika anak ini berada di rumah. Apakah anak ini ketika di rumah mencatat atau membuat tulisan-tulisan yang menarik dan ditempelkan, apakah itu anak-anak itu ketika di rumah baca enggak, apa lihat enggak, apa tidak. Nah, ini nanti akan saya kerjasama dengan orang tua seperti itu Pak Sen. Oke Pak Mansur, kayaknya tambah menarik Pak Mansur ya. Ya. Komitmennya Pak Mansur ini tambah luar biasa. Nah, terus selain itu dukungan yang dibutuhkan siapa saja kira-kira yang bisa mendukung keberhasilannya programnya Pak Mansur? Nah, tentunya yang pertama adalah saya sendiri sebagai gurunya. Yang kedua, ini juga akan saya tularkan dengan teman-teman agar nantinya proses anak dalam memahami perkalian ini bisa dimulai dari bawah. Tentunya juga dengan kepala sekolah. Kepala sekolah nanti mungkin yang jelas dana yang dibutuhkan, bagaimana caranya membuat gambar atau perkalian dengan menggunakan kertas warna yang menarik sehingga anak-anak tertarik untuk melihat perkalian, dan otomatis mereka akan membaca sehingga anak itu ingat, katakanlah yang warnanya merah ini perkalian 4 ini sekian kali sekian hasilnya sekian. Nah, seperti itu. Begitu juga dukungan orang tua ketika di rumah, bagaimana caranya memfasilitasi anak ketika di rumah atau memantau anak ketika di rumah, seperti itu Pak Sen. Luar biasa ini, sepertinya rencana ini sangat bagus Pak Mansur ya. Harapan saya, dan mungkin saya nanti bisa terinspirasi dengan Pak Mansur, saya berharap rencana ini berjalan dengan lancar Pak Mansur, Ya. sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Mansur. Nah, yang terakhir Pak Mansur, bagaimana sih perasaannya Pak Mansur setelah bincang-bincang terkait permasalahan dari Pak Mansur? Ya betul Pak Seni. Jadi begini, jadi dari tadi saya melakukan percakapan ini merasa lebih menemukan ide baru lah yang tadinya tidak terpikirkan. Kok setelah melakukan ini kok sangat terinspirasi. Saya awalnya tidak ada pikiran ke sana saya Pak Seni, namun setelah melakukan percakapan dengan Pak Seni kok timbul seperti itu. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Seni atas masukan pertanyaan-pertanyaannya, sehingga saya bisa lebih inspirasi lagi dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Baik Pak Mansur, tetap semangat, semoga semuanya diberi kelancaran Pak Mansur, dan jangan lupa nanti saya tunggu Pak Mansur. Siap. Hasil dari rencana itu sampai di mana, dan mungkin saya juga akan menginspirasi seperti Pak Mansur. Iya, iya Pak Seni. Pak Mansur. Apapun nanti hasilnya akan saya boleh ketemu lagi kan ini Pak Seni? Boleh Pak. Ya, terima kasih. Nanti untuk selanjutnya akan saya sampaikan hal-hal yang terjadi, hal-hal keberhasilan atau bagaimana akan saya sampaikan. Baik Pak, selamat sekali lagi, tetap semangat dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sen. Waalaikumsalam, selamat siang juga Billy. Oke, barusan sudah melaksanakan coaching bersama Pak Mansur ya. Iya, Gimana, lancar? coaching alhamdulillah lancar. Proses coaching yang saya lakukan dengan Pak Mansur sudah mulai kompetensi dan prinsip dalam kegiatan coaching. Oke, barusan waktu Pak Sen sama Pak Mansur melakukan coaching, saya juga hadir di sana ya. Saya boleh merefleksi dari kegiatan Pak Mansur sama Pak Sen Sangat barusan? boleh. Oke, dari catatan refleksi saya itu sudah sangat bagus kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Sen. Pak Sen sudah menjadi pendengar yang aktif di sana, sudah hadir sepenuhnya waktu percakapan dengan Pak Mansur, juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot di sana. Oke. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan Pak Sen yang berbobot itu memberikan ide-ide sendiri dari Pak Mansur, sehingga Pak Mansur bisa mengeluarkan ide solusi dari permasalahan-permasalahannya sendiri, seperti itu. Itu sangat bagus ya Pak Sen, alurnya sudah menggunakan alur tirta di sana,
sudah menggali masalahnya apa, tujuannya apa, terus solusinya, dan di sana juga komitmennya sudah Pak Mansur keluarkan di sana atas pancingan-pancingan yang diberikan oleh Pak Seni di sana. Oke, saya nilai di sini sangat bagus sudah ya, perlu ditularkan atau dipraktek baikkan kepada teman-teman sejawatnya, nggih Pak Sen. Terus berkolaborasi dengan teman-temannya, tetap semangat. Siap. Terima kasih ya Pak Sen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.